Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adriansa Nugraha dengan NPM 1009030321156, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang saya buat, yang berjudul Pengaruh konsumsi monosodium glutamat atau MSG dalam makanan terhadap daya tangkap mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Next. Baik, sebelumnya apa itu monosodium glutamat? Monosodium glutamat adalah atau natrium sodium glutamat merupakan garam natrium dari asam glutamat yang merupakan salah satu asam amino non-esensial paling berlimpah yang terbentuk secara alami. Nama dagang dari senyawa ini adalah aksen atau petsin. Nama informal dari senyawa ini adalah micin. Food and Drug Administration Amerika Serikat mengklasifikasikan MSG sebagai Generally Recognized as Safe atau GRAS secara umum diakui aman, dan Uni Eropa sebagai zat tambahan makanan. MSG memiliki kode HS 29224-220 dan nomor ESI E621. Glutamat dan MSG memberi rasa umami yang sama seperti glutamat dari makanan lain. Keduanya secara kimia identik. Produsen makanan industri memasarkan dan menggunakan MSG sebagai penguat cita rasa karena zat ini mampu menyeimbangkan, menyatukan, dan menyempurnakan persepsi total rasa lainnya. Boleh di next. Yang selanjutnya ada sejarah MSG. Pertama kali, micin atau MSG berhasil ditemukan di Jerman. Ilmuwan di Jerman berhasil mengisolasi asam glutamat dan mengubahnya monosodium glutamat. Akan tetapi, kala itu MSG belum diketahui fungsinya sebagai penyedap rasa. Selang puluhan tahun setelahnya, seorang profesor di Jepang berhasil menemukan kunci kelezatan pada makanan Jepang yang biasa menggunakan rumput laut. Setelah itu, penggunaan micin sebagai bumbu masakan pun menyebar hingga ke Indonesia. MSG telah digunakan secara aman selama lebih dari 100 tahun untuk membumbui makanan. Selama jangka waktu itu, banyak penelitian telah dilakukan untuk memperjelas peranan, manfaat, dan keamanan MSG. Pada saat ini, badan-badan internasional dan nasional untuk keamanan zat tambahan makanan menganggap MSG aman untuk dikonsumsi manusia sebagai penguat cita rasa. Next. Cara membuat MSG atau monosodium glutamat. Sejak pertama kalinya diluncurkan ke pasar, MSG telah diproduksi dengan 3 metode. Yang pertama ada hidrolisis protein nabati dengan asam hidroklorida untuk memutuskan ikatan peptida digunakan pada tahun 1909 sampai 1962. Pada awalnya untuk hidrolisis digunakan gluten gandum karena mengandung lebih dari 30 gram glutamat dan glutamin dalam 100 gram protein. Tetapi seiring dengan meningkatnya produksi untuk memenuhi permintaan MSG yang terus bertambah, dipelajarilah proses-proses produksi baru, yaitu ada sintesis kimia dan fermentasi.
Sintesis kimia langsung dengan akrilonitril digunakan pada 1962 sampai 1973. Industri fiber poliakrilik dimulai di Jepang pada pertengahan 1950-an dan akrilonitril kemudian diadopsi sebagai bahan awal untuk menyintesis MSG. Pada saat ini, sebagian besar produksi MSG dunia dilakukan dengan fermentasi bakteri dalam proses yang mirip dengan produksi anggur, cuka, yogurt, bahkan coklat. Natrium atau sodium ditambahkan pada tahap masih yang tadi. Natrium sodium ditambahkan pada tahap netralisasi. Selama fermentasi, bakteri terpilih yaitu menggunakan bakteri Coryneiform bacteria yang dikultur dengan amonia dan karbohidrat dari bit gula, tebu, tapioka atau molase, mengeluarkan asam amino ke dalam kultur kaldu yang daripadanya L-glutamat kemudian diisolasi. Selanjutnya, next. Lalu, apakah MSG atau micin ini aman untuk dikonsumsi? MSG sebetulnya aman ditambahkan dalam makanan. Asam glutamat bahkan diproduksi sendiri secara alami oleh tubuh kita. Dan terdapat juga dalam banyak makanan segar seperti tomat dan keju. Sudah banyak studi medis dan berbagai evaluasi ilmiah yang menyimpulkan bahwa MSG adalah bahan penyedap rasa yang aman dan berguna untuk masakan. FDA sebagai Badan Pengawas Obat Makanan di Amerika Serikat bahkan telah menyatakan MSG aman digunakan dengan label resmi GRAS. Keputusan FDA ini disepakati pula oleh World Health Organization atau WHO, Food and Agriculture Organization atau FAO, serta Kementerian Kesehatan RI. Selama ini, MSG sering dinilai berdampak negatif untuk kesehatan. Padahal bila digunakan dalam batas wajar, ada manfaat kesehatan yang bisa kita dapatkan. Bukan cuma meningkatkan citra rasa, MSG ternyata bisa merangsang produksi air liur. Air liur sangat penting dalam proses mengunyah makanan. Ini berfungsi membasahi makanan supaya cepat melumat sehingga mudah ditelan. Manfaat lain yang tak kalah signifikan adalah penggunaan MSG bisa mengurangi penggunaan garam dalam masakan. Seperti diketahui, konsumsi garam yang cukup tinggi dapat memicu tekanan darah yang tinggi. Penambahan MSG bisa membuat masakan kamu menjadi lebih gurih sehingga tak perlu lagi diberi garam yang terlalu banyak. Next. Namun, di balik semua manfaat yang tadi saya sebutkan, ada beberapa penyakit atau efek dari MSG jika digunakan dengan dosis yang tinggi dan jangka panjang. Yang pertama ada menurunnya fungsi otak. Ketika sel-sel neuron di otak menerima senyawa monosodium glutamat atau MSG, mereka menjadi sangat bergairah dan meningkatkan impulsnya sampai pada tingkat kelelahan yang sangat tinggi. Tapi beberapa jam kemudian, neuron-neuron tersebut mati, seakan-akan bergairah untuk mati. Jika banyak sel neuron yang mati, maka fungsi otak pun bisa menurun, yang tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan otak, terutama anak-anak. Yang kedua ada Chinese restaurant atau sindrom restoran Cina. Masakan Cina banyak menggunakan MSG, karena itulah gejala yang dialami seseorang habis menyantap banyak MSG disebut Chinese restaurant syndrome. Walaupun sebagian besar orang dapat mengkonsumsi MSG tanpa masalah, beberapa orang memiliki alergi bila mengkonsumsi berlebihan, yaitu gejala seperti pening, mati rasa, dan menjalar dari rahang sampai belakang leher, sesak napas, dan keringat dingin. Secara umum, gejala-gejala ini dikenal dengan nama sindrom restoran Cina. Penyebabnya adalah
terjadinya defisiensi vitamin B6 karena pembentukan alanin dari glutamat mengalami hambatan ketika diserap. Konon menyantap 2-12 gram MSG sekali makan sudah bisa menimbulkan gejala ini. Akibatnya memang tidak fatal betul karena dalam 2 jam Chinese Restaurant Syndrome sudah hilang. Namun apabila Chinese Restaurant Syndrome sering terjadi pada anak-anak, maka akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga ada kanker. MSG dapat menyebabkan kanker karena glutamat dapat membentuk pirolisis akibat pemanasan dengan suhu tinggi dan dalam waktu lama. Pirolisis ini sangat karsinogenik, padahal masakan protein lain yang tidak ditambahkan MSG pun bisa juga membentuk senyawa karsinogenik ini bila dipanaskan dengan suhu tinggi. Yang keempat ada alergi. MSG tidak mempunyai potensi yang mengancam kesehatan masyarakat umum, tetapi juga bahwa reaksi hipertensi atau alergi akibat mengkonsumsi MSG memang dapat terjadi pada sebagian kecil sekali dari konsumen. Yang kelima ada adiktif. Adiktif atau zat yang membuat ketagihan diduga terdapat dalam MSG. Kebanyakan orang obesitas menyukai snack yang mengandung MSG, sehingga memperberat derajat kelebihan berat badan orang tersebut. Next. Yang selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi kan yang tadi. Kandungan natrium di dalam MSG berserta sifat adiktif yang ada pada MSG dan sebagai salah satu penyebab hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada obesitas. MSG mengganggu hubungan endokrin antara meta-thermogulatory modulators dan brown fat. MSG mengurangi thermogenicity brown fat sambil menekan asupan makanan. Artinya, MSG berpotensi menyebabkan obesitas bahkan ketika seseorang mengurangi asupan makanan sekalipun. Yang kedelapan ada kerusakan retina. Retina adalah salah satu alas lapisan pada mata yang berfungsi menerima cahaya sebelum diteruskan ke otak untuk diterjemahkan sebagai suatu objek penglihatan. Yang selanjutnya ada kerusakan hipotalamus dan struktur otak lain. Sakit kepala migrain memperberat keadaan autisme dan hiperaktivitas, memperberat serangan asma dan menimbulkan alergi. Yang terakhir ada diabetes. Glutamat melakukan ikatan dengan reseptornya di dalam pankreas. Akibatnya pankreas akan memproduksi insulin lebih banyak dari biasanya. Dengan dipacunya produksi insulin, otomatis perombakan kadar gula dalam darah mengalami peningkatan. Next. Pengaruh MSG terhadap daya tangkap manusia. Kadar glutamat berlebih di otak memang dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Pada tahun 1960-an, peneliti dari Washington University menemukan bahwa MSG dengan dosis sekitar 4 gram per kilogram berat badan memiliki efek merusak jaringan otak tikus baru lahir yang berumur 2-9 hari. Tapi ternyata hasil ini dianggap tidak valid untuk membuktikan MSG itu berbahaya. Dosisnya cukup besar, 4 gram per 4 kilogram untuk berat tikus baru lahir. Sama seperti di organ tubuh lainnya, glutamat juga berperan dalam metabolisme energi dan protein di otak. Selain itu, glutamat memiliki fungsi lebih pada otak, yaitu sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter berperan untuk menyampaikan sinyal-sinyal dari sel saraf ke sel target, seperti sel otot atau sel endokrin atau kelenjar hormon. Next. Hasil survei melalui Google Form mengenai ketergantungan mahasiswa Unisba mengkonsumsi MSG yang saya lakukan
Bisa dilihat pada tabel yang menyukai, bisa dilihat 50% orang menyukai makanan yang mengandung MSG dan 40% tidak menyukai makanan yang mengandung MSG, sedangkan 10%-nya lagi tidak menyukai makanan yang mengandung MSG. Next. Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat 70% memahami tentang bahayanya mengkonsumsi MSG secara berlebihan, sedangkan 30% lainnya tidak memahami tentang bahaya mengkonsumsi MSG secara berlebihan. Next. Berdasarkan data yang bisa dilihat, dapat disimpulkan bahwa 60% tidak ketergantungan terhadap penggunaan MSG dalam makanan dan 35% merasa tergantung terhadap penggunaan MSG dalam makanan, sedangkan 5% membuat pernyataan sendiri. Next. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah mengkonsumsi monosodium glutamat atau MSG ini sebenarnya masih aman jika dikonsumsi dalam batas wajar dan bisa menjadi berbahaya jika dikonsumsi melebihi batas wajar. Berdasarkan survei saya melalui Google Form yang tadi, ternyata mahasiswa Universitas Islam Bandung masih banyak yang menyukai makanan atau jajanan yang mengandung monosodium glutamat. Menurut saya, hal ini bisa dicegah dengan adanya edukasi minimal dari lingkungan kampus maupun keluarga, karena hanya kesadaran diri sendirilah yang mampu menjauhkan kita dari dampak bahayanya monosodium glutamat. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai pengaruh MSG pada makanan terhadap daya tangkap mahasiswa Universitas Islam Bandung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.